dan terus aku ambil semuanya, aku gas, ayo kita desain, ayo mau ngedit, ayo sini buat ini buat ini buat itu gitu. Sampai ini ada chat teman-teman aku kayak, Pin aku mau ngedit dong, Pin butuh jasa gini dong, Pin butuh gini-gini dong. Nah dari trust teman-teman aku yang kayak gitu, aku kayak langsung kepicu gitu loh, kayak oh mereka suka ya dengan ini, oh mereka suka ya dengan apa yang aku buat gitu. Nah dari hal-hal terus coba itu dengan kesempatan semua itu, dan itu menurut aku real project itu membuat kita beneran berkembang, beneran salah satu metode belajar yang menurut aku biar kita bisa berkembang dengan cepat gitu. Jadi aku mulai ambil semua kesempatan, aku ambil semua freelance, aku ambil semua organisasi, nggak semua organisasi, maksudnya aku coba organisasi, aku coba freelance semuanya. Bahkan aku nggak mementingin apa itu fee, ini dibayar nggak, jasa gini nggak apa-apa, ambil aja asal kita udah ngebangun networking, udah bangun trust sama orang, dan itu menurut aku hal yang paling penting. Oke, boleh next. Aku sambil coba login dulu ya. Aku setup dulu ya, nyambil. Maaf jadi nggak kondusif. Halo. Nah terus aku berkembang dengan rasa penasaran itu, dari ambil semua kesempatan itu karena udah kepicu kan dengan aduh maaf, aku jadi nggak fokus karena device. Aku jadi berkembang berkembang dengan rasa penasaran itu, dari ambil kesempatan karena orang udah nggak pernah percaya sama aku. Ini kok bisa ya? Aku ngeliat referensi nih. Oh, kok bisa ya mereka bikin sebagus itu? Gimana sih cara buatnya? Gimana sih cara ini? Aku ngeliat semua video-video apa yang cara ngebuat desain, cara ngebuat ini, terus aku coba sendiri, aku cari teman untuk kayak bilang, "Woi, ini bagus gak? Wah ini menurut kalian ini gimana ya feedbacknya gitu." Dan aku terus terima feedback, terus aku terus self branding. Oh ya, teman-teman aku bisa gini loh, teman-teman aku bisa gini loh. Kira-kira kalian mau nggak nerima? Kira-kira kalian mau nggak butuh jasa desain nggak untuk aku gitu? Biar aku cobain gitu. Terus aku langsung berkembang dengan rasa penasaran itu, dan akhirnya aku ngerasa pede nih dengan trust yang dibangun oleh teman-teman yang percaya sama aku sendiri gitu. Boleh next. Nah, kita masuk ke inti dari desainer grafis itu sendiri. Sebenarnya desainer grafis itu ngapain sih gitu? Jadi ada banyak perspektif yang bilang kalau desainer grafis itu yang penting kita ngedesain tuh cuman sekedar kayak kita ngebuat visual tuh biar cantik aja, biar estetik aja gitu. Yang penting kan info yang disampaikan di poster itu nyampe gitu. Info yang disampaikan di desain itu nyampe. Kenapa harus bagus-bagus kayak gitu? Awalnya aku nge-mikir kayak gitu kan, dari sebelumnya aku ngedesain tadi dengan karya sebelumnya tadi gitu. Nah terus makin lama aku belajar, makin aku paham kayak ngedesain itu gak cuma sekedar cantik, gak cuma sekedar kita milih warnanya bagus menurut kita sendiri, karena estetika itu menurut aku bukan tujuan akhir dari desain, tapi itu sebagai alat untuk ngebuat pesan kita lebih mudah sampein gitu. Misal kayak PPT ini deh gitu. Ini kita mau ngebuat desainnya tuh yang cuman sekedar polos, atau misalnya cuman fontnya sekedar segini gitu. Visualnya oke, nyampe. Kita ada bunga-bunga gitu, dan kita juga teksnya kita juga nyampe info yang kita sampaikan di sini. Dan akhirnya sebenarnya kalau misalnya PPT gini nggak ini sih. Nah, jadi dengan visual yang kita bangun yang lebih bagus, lebih estetik, itu akan gampang dipahamin, diingat, dan akhirnya ngedorong tindakan orang yang ngelihat visual desain kita
lihat itu tertarik untuk apa yang kita promosikan, apa yang kita sampaikan dari situ. Boleh next? Ini mau. Nah, contohnya nih ada 3 poster ya di sini, aku taruh di sini, yang BTW ini bukan karya aku, mohon maaf banget karena ini aku comot dari Pinterest, izin. Di kiri kita bisa ngelihat itu ada poster yang mungkin agak bad lah gitu untuk segi desainnya gitu. Dari layoutnya mungkin kurang, yang gak jelas, dari warna-warna yang berantakan gitu. Kalau aku lihat nih kayaknya nih kayak poster-poster zaman dulu gitu ya. Jadi ini apa coba gitu, ada yang gede, ada yang kecil. Sebenarnya inti dari acara yang mereka tulis di situ kan itu langsung gak nyampe gitu kan, dari orang yang zaman sekarang itu ngelihat sosmed dalam nge-scrolling itu cuman 1-5 detik ngelihat satu postingan, itu kayaknya nggak nyampe deh. Ini apa sih gitu? Ini acara apa sih gitu? Nah, terus kita bandingin dengan 2 karya yang sebelahnya itu. Aku naruh 2 karya di sini karena ini yang di tengah menurut aku ini bagus, cuman dari menurut aku stylingnya bukan yang kayak zaman sekarang gitu loh. Jadi ini bagus dalam segi layoutnya itu bagus, yang pesan disampaikan juga nyampe juga, dan ini mungkin informasinya lebih banyak gitu, kayak contohnya nih open mic piknik, ini acara piknik ini kan jelas gitu loh, kayak kita ada acara piknik nih, ada open mic nih gitu, terus fiturnya ada business talks gitu, itu ada infonya tuh langsung nyampe gitu, terus juga dari segi teksnya itu udah, dari pesannya itu udah jelas gitu kan. Nah, untuk yang sebelahnya itu ini adalah menurut aku tren desain yang saat ini, yang minimalis, terus juga jelas. Kita ada event piknik jam 10 tanggal 29, udah gitu doang. Mungkin nanti dari tim copywriting langsung ada detail untuk acara. Nah, biasanya untuk tren sekarang itu biasanya mereka ngepakai desain ini. Nah, dari dua desain ini merupakan styling yang beda menurut aku. Tapi ini cukup untuk menggambarkan visual apa yang kita sampaikan, informasi yang kita sampaikan, terus juga ini udah menggambarkan, oh ini acara piknik gitu loh. Nah, ini salah satu perbandingan dari poster di sosial media. Boleh next? Terus ini adalah penyakit omongan orang banget nih, dari zaman aku organisasi sampai sekarang mungkin zamannya freelance ya gitu. Orang yang ngira yang bisa ngedesain itu bisa semuanya. Jadi balik lagi aku mau menekankan kalau graphic designer ini bukan dewa guys. Kita cuman ngedesain grafis doang, nggak bisa semuanya. Oke, boleh next. Kita lihat. Mungkin yang tim Medinfo di sini relate ya menurut aku ya, karena semua mereka ngedesain tuh ada yang, woi buatin video juga, woi buatin ini juga, woi tolong buatin sosmed juga segala macam gitu. Nah, maaf. Nah, jadi menurut aku desain grafis itu tuh sebenarnya itu salah satu bagian dari kreatif. Kita bukan editor, kita bukan copywriter juga, kita bukan sosmed spesialis, maaf. Kita bukan motion designer, kita bukan videographer dan semuanya. Karena graphic design itu salah satu role dari kreatif, karena dari role kreatif itu sendiri tuh banyak, ada UI UX designer, ada video editor, ada motion graphic, dan semua yang di sini itu merupakan role dari desainer itu sendiri, dari bagian kreatif sendiri. Nah, terus desainer grafis itu sebenarnya gimana sih? Boleh next slide. Nah, desainer grafis itu sebenarnya luas banget guys. Jadi kita nggak cuman, kita kan tadi ke desainer itu banyak, nggak cuman sekedar graphic designer, tapi juga ada desain grafis, ada desain motion, ada desain produk. Nah, tapi kalau kita misal fokus ke graphic design itu sebenarnya fokus ke hal-hal yang kita membangun sebuah grafis gitu, misalnya advertising design, itu aku ada taruh contohnya di situ, ada banner, card design, terus semuanya itu ada brands-nya lagi gitu. Terus ada brand identity, ada packaging design, ada product design, UI UX design, social media design, dan itu semuanya bagian dari graphic design. Nah, tergantung dari kalian aja. Misalnya kalian fokusnya, aku bisa ngedesain, tapi aku suka ngedesain produk, aku sukanya ngedesain UI UX. Nah, itu juga salah satu bagian graphic design. Nah,
Tapi untuk aku sekarang, aku sebenarnya fokus ke sosial media design. Jadi kebanyakan dari pengalaman aku sendiri itu tuh aku dari zaman dari zaman kuliah juga ya, berarti aku kebanyakan ngedesain di sosial media. Itu ada story design, ada sosial media post, terus ada ngedesain untuk ads atau sekedar carousel post dan segala macamnya untuk keperluan sosial media. Nah, terus kita untuk kali ini kita coba fokus ke sosial media design dulu ya. Nah, jadi sosial media design itu gimana? Boleh next? Nah, desain for sosial media. Jadi desain untuk sosial media itu sendiri itu sebenarnya semua desain itu agak pasti ada challenge-nya sendiri gitu ya. Bahkan di bagian setiap dari branch dari desain graphic design itu sendiri, itu kuncinya adalah kita harus tahu dulu tuh apa sih yang mau disampaikan, untuk siapa sih audiens dari desain kita, terus tujuannya tuh apa sih gitu. Terus gimana jadi peran kita sebagai graphic design itu kita PR-nya adalah gimana ya konten visual yang kita buat nanti itu bakal jadi menarik perhatian di media sosial kita, terus mendorong engagement gitu. Nah, ini PR banget untuk desain untuk sosial media desain ya. Jadi kita harus tahu dulu. Nah, ini aku sebelah ini aku kebetulan contoh-contoh yang aku buat ini salah satu dari karya yang aku buat untuk di CNN kemarin, dan kebanyakan ini aku ngebuat untuk keperluan media berita, untuk keperluan di post di sosial medianya CNN gitu. Jadi aku buat penjelasan ini untuk audiensnya ini untuk nyampein kalau kita ada program TV ini. Jadi buatlah ngedesainnya untuk ada narasumbernya segala macam gitu. Terus juga ini dari Athena Space misalnya contoh. Aku ngebuat ternyata aku nih sebuah brand, aku produk dan apa aja produk, dan jadi di sini dijelaskan di produk di sini. Boleh next. Nah, terus seperti yang tadi aku bilang, pahamin ini tuh apa sih gitu. Kita tuh mau buat apa sih di desain ini? Apakah kita mau menyampaikan sebuah event? Apakah kita tuh menyampaikan sebuah produk? Apakah kita mau ngenalin sesuatu atau apa gitu? Kita harus pahamin dulu itu. Nah, biasanya kalau di dalam desain itu, ini sebenarnya lebih kompleks lagi ya. Kita tuh sebenarnya di desain juga kita ada tanggung jawab untuk membuat brand guidelines. Misalnya dari produk nih, kita ada produk atau kita dalam event. Misalnya dari HIMSI gitu. Kita udah ada brand guidelines-nya, kita ngebuat font-nya gimana gitu. Warnanya apa gitu. Terus logonya gimana. Dan dari kita tahu, misalnya kita ngebuat event atau apa, kita udah nentuin logonya tuh logo apa, terus temanya apa, terus fontnya apa, dan dari situ kita udah paham, oh aku udah tahu nih aset-asetnya kayak gini, maksudnya aku udah tahu nih aku sebagai apa gitu, jadi aku mau mempromosikan sebuah event dengan identity sebagai kayak gini gitu. Jadi dari itu semua tuh udah paham, terus kita next. Boleh next. Terus setelah kita pahamin, boleh next. Terus setelah kita paham, baru deh kita cari referensi dan aset. Kita cari kira-kira ada nggak sih kompetitor, atau misalnya ada nggak sih orang yang membuat desain sosmed yang visualnya mungkin mirip-mirip dengan kita, atau cara stylingnya tuh sama-sama dengan mirip-mirip dengan kita gitu. Kita bukan berarti kita ngeduplikat karya, tapi kita ngasih masukan ke otak kita, sama kita ngasih masukan ke kreativitas kita kok, oh gini ya orang sekarang, oh gini ya desain yang sekarang, oh ini yang buat orang, ini yang menurut orang eye catching gitu. Nah, terus kita nyari aset yang cocok dengan desain kita, dan biasanya aku nyari di Magnific, atau yang teman-teman biasanya tahu itu free pick yang udah berubah jadi Magnific. Nah, itu kita cari-cari aset tadi situ, biasanya ada banyak yang free juga, dan kita explore di situ. Sebenarnya ini merupakan tahap, menurut aku ini tahap yang paling lama banget. Bahkan aku kerja sendiri, aku bisa cuma nyari referensi sama aset doang, itu udah 1 harian gitu. 8 jam kerja aku cuma bisa nyari referensi. Wah, itu susah banget. Nyari fontnya atau nyari warnanya itu susah banget. Dan buat teman-teman yang mungkin udah langsung dapat ide, nah itu berarti kreativitas kalian mungkin udah
udah tingkat lanjut ya, mungkin aku bakal apresiasi itu. Nah terus untuk cari referensi sendiri sebenarnya tuh banyak ya teman-teman. Ada aku kebetulan aku nyari referensi itu aku sering di Pinterest, sama lebih kebanyakan di sosial media sendiri. Di Instagram aku nyari orang-orang yang ngebuat desain, aku nyari, dan di LinkedIn juga ada juga orang-orang yang suka show off desain-desainnya gitu, desain yang keren. Jadi itu juga buat masukan dari kita sendiri. Boleh next. Nah, setelah kita tahu aset untuk desain, referensinya udah paham, terus apa yang mau kita promosiin juga udah tahu, kita juga harus nextnya kita tahu itu prinsip dari desain ini sendiri. Dan sebenarnya prinsip dari desain ini sendiri itu nggak cuma 5 ini ya, ada banyak sebenarnya juga, cuman hal yang paling inti menurut aku yang diutamain dari prinsip desain itu ada 5, itu balance, hierarki, ada alignment, contrast, sama repetition. Nah, boleh next. Untuk balance sendiri itu adalah gimana kita ngedistribusi sebuah visual agar desain kita tetap stabil dan nyaman dilihat gitu, kayak ya seimbang dan antara kiri sama kanannya dan relatif sama gitu. Ini kayak contohnya aku kasih untuk desain sebuah program TIFF ini di sini. Nah di sini ada kayak elemen, ada yang bulat-bulat gitu loh, bulat-bulat yang di sudut kiri, ada bintangnya di kiri, terus juga ada di pojok kanan atas gitu. Nah ini dari sini kan kita udah langsung balance gitu, kayak nggak berat sebelah gitu kan. Nah jadi di sini diperhatiin juga untuk balance dari visualnya gitu. Terus juga yang di sebelah itu ada salah satu contohnya juga, itu sebenarnya nggak terlalu kelihatan, tapi aku ngebalancing ini daun-daunnya gitu loh, kayak nggak, biar balance juga, jadi nyaman aja orang yang ngeliatin dari situ. Oke, boleh next. Selanjutnya itu ada hierarki. Nah hierarki itu lebih ke susunan teks ya, jadi kalian harus tahu juga kira-kira apa ya teks yang harus ditonjolin, yang orang harus pertama kali lihat tuh yang mana gitu. Terus untuk subheadnya gimana, untuk teksnya apa aja gitu. Nah kayak contohnya ini salah satu program head to head dari CNN, itu yang digedein itu kan nama programnya kan head to head gitu. Oh orang jadi tahu, oh ini program head to head. Terus judulnya baru yang gede, yang kedua gitu. Subheadnya itu ada judul materinya gitu. Terus juga nama-namanya tuh yang paling kecil gitu. Itu karena itu kayak informasi tambahan gitu. Sama ada tanggal, ini kan yang paling penting juga tuh. Sama ada tanggal menjadi kayak subhead, bukan subhead, maksudnya kayak lebih gede juga fontnya, teksnya gitu. Jadi orang juga bisa langsung ngelihat ke sana gitu. Terus contoh yang sebelahnya juga seperti itu, teman-teman bisa ngeliat sendiri. Terus next ada alignment. Alignment ini adalah kayak gimana cara kita ngebuat desain lebih terlihat rapi, line line gitu, apa sih idonya gitu, sebaris gitu kan, rapi gitu. Jadi kayak kalau misalnya desainnya berantakan kan jadi hasilnya kayak kurang profesional gitu kan. Jadi kita harus ngebuat juga line-nya rapi, terus juga bisa orang terorganisir juga ngebacanya gitu. Kayak ini contohnya ada judul sama teksnya gitu, itu satu align di tengah semua gitu kan. Jadi orang tahu struktur bacanya itu dari atas, terus ada image-nya, di sini ada visualnya, terus di bawahnya ada teksnya juga gitu. Nah, terus next-nya ini ada kayak contoh dari ruang guru. Maaf belum. Ini ada contoh dari, maaf ya. Ini ada contoh dari ruang guru. Itu satu line juga tuh, ada yang kiri kanan, ini khusus untuk visual, yang kanan itu semuanya ngerata kiri semua, itu untuk infonya semuanya gitu. Nah, oke, next slide itu ada kontras. Kontras itu salah satu nah, jadi nextnya ada kontras. Kontras itu gimana sih, apa sih yang mau kita tonjolkan juga, tapi dari segi warna gitu. Misal kita taruh contoh ada ini, ada poster yang belakangnya itu kayak gelap, tapi di teksnya itu sudah terlihat kontras gitu, apa yang mau disampaikan gitu. Terus juga di sini ada yang tim mudik 2006 Indonesia, itu di belakangnya ada kayak
abu-abu warnanya yang cuman visual backgroundnya aja, terus tapi yang di kontras ini tuh judul eventnya gitu. Jadi kontras ini juga penting juga dalam untuk menurut aku segi pewarnaan ya dalam ngedesain. Okay, next. Yang terakhir itu repetition. Nah, repetition itu kayak kita mengulangin elemen visual kita biar desain kita itu terlihat konsisten. Misalnya kayak penggunaan warna, bentuk atau style tertentu untuk yang bakal terus digunain gitu. Contohnya ini ada salah satu poster IdeaFest. Ini kan mereka ada salah satu orangnya tuh kayak frame-nya itu ada yang diulangin lagi tuh di bawah atau di kanannya, di situ kan sama itu. Jadi ini juga salah satu masuk yang ke balance tadi ya, balance, terus juga di repeat juga tuh elemen visualnya gitu. Nah, terus ada Festival Kolaborasi Jakarta, ini walaupun kelihatan abstrak gitu ya, cuman ini kayak dia nge-repeat terus desain-desainnya, jadi kayak mereka konsisten gitu loh untuk desain, jadi juga terlihat rapi dan membuat desain juga yang lebih baik juga untuk dilihat gitu. Oke, boleh next. Ini nggak mau. Nah, kita taruh contoh di sini. Menurut teman-teman ini apa nih dari segi prinsip desain yang agak janggal? Halo? Ada yang bisa jawab nggak? Boleh di komen aja. Warna teks, Kak. Warna yang mana tuh? Yang kanan atau kiri? Kanan. Oke. Itu kalau misalnya dari prinsip desain itu apa tuh? Nah, benar, kontras. Nah, jadi kenapa tadi aku bilang pewarnaan kontras itu kan penting kan? Jadi kalau misalnya kita salah pilih warna ini, dari teksnya abu-abu, belakangnya merah mentereng kayak gitu, itu kan maksudnya ini apa coba nggak kelihatan itu tulisannya itu apa gitu. Jadi ini mungkin bisa lebih baik yang warnanya tuh lebih cerah lagi, misalnya kayak putih atau lebih terang lagi gitu. Nah, untuk yang kiri ini apa? Ini sebenarnya nggak banyak, cuman ada yang janggal gitu. Visual attraction. Oke. Sebenarnya di kiri aku lebih menonjolkan ini dari segi alignment. Karena sama sebenarnya kontras warnanya juga sih. Ini kan kayaknya menurut aku ya, kita balik lagi sebenarnya kita ngedesain perspektif juga gitu. Warnanya mungkin agak kurang eye-catching juga. Terus dalam pemilihan fontnya juga ini nyampur-nyampur banget dan gak konsisten. Sama nih lainnya nih, kayak ini maksudnya tuh ngapain gitu loh. Kayak we open for position graphic designer tapi agak langsung ke kanan gitu. Itu kan kayak, ngapain lo taruh di situ gitu kan. Oke, ini mungkin salah satu contohnya ya, maksudnya kayak ada yang janggal dalam segi prinsip desainnya gitu. Oke, next. Aku nggak mau ya. Nah, terus aduh ini harus screen lagi, maaf guys sebenarnya, tapi nggak apa-apa, aku coba aja. Terus ini jadi pertanyaan biasanya apa ya, trouble dari desain grafis sendiri. Bahkan ini sebenarnya aku juga mengalami tantangan yang seperti ini. Gimana sih nentuin warna sama font yang cocok? Itu tuh yang susah banget sih menurut aku. Kayak kita nge-layoutnya gampang, tapi untuk warna dan fontnya tuh kayak repot banget. Nah, aku nggak ngebagiin cara yang gampang, cuman ini mungkin bisa jadi tips. Boleh next slide? Bisa jadi tips untuk kalian nge-explore kalau misalnya mau nyari warna. Nah, ini sebenarnya ada website untuk penentuan warna. Jadi kita cari warna. Ini ada beberapa website untuk kita nyari warna. Ada paletchecker.com sama ada colors.co. Dan untuk gradient, untuk kalian yang suka masukin gradient contrast checker, itu ada di gradientscoop.com. Nah, sebenarnya, bisa dibuka nggak ya, teman-teman? Sumpah maaf banget yang ngerepotin. Ini masih nggak bisa, device-nya mau nangis. Yang paletchecker.com bisa dibuka nggak ya, teman-teman? Maaf, panitia.
Bisa teman-teman? Atau teman-teman yang di sini boleh ini juga, boleh coba sendiri. Nah itu di bawah itu kita bisa nggak explore taruh-taruh warna sendiri. Itu kita ada, gimana ya aku ngesernya ya. Bentar, aku dari Canva aja ya. Masih Canva-nya. Oke. Di maaf ya. Nah kebetulan aku udah masukin, bisa dibuka di Canva aja. Bentar. Mana zoomnya? Bentar ya teman-teman, maaf ya. Nah, tampil nggak ya? Aku masukin di Canva. Zoomnya hilang deh. Tolong ngomong dong guys kalau misalnya ada. Halo. Nah, ini dari salah satu dari palette checker tadi, itu kita bisa ngelihat kontras warna. Jadi kita bisa masukin warna nih di sini salah satu contohnya gitu. Ada palette warna yang ini, misalnya kita tadi add color kan. Kita add color, kita randomly ngetaruh warna apapun lah di situ. Misalnya ke palette warna kita gitu. Nah, kita bisa ngelihat tuh ada WCAG Accessibility checkernya gitu. Itu kita bisa ngelihat, oh ini kayaknya warnanya kontras deh gitu. Ini kayaknya warnanya kontras, maaf. Ini kayaknya warnanya kontras deh gitu. Ini dan ini bisa cocok untuk dipakai untuk ngedesain gitu. Nah, ini di bawahnya itu kan ini ada kayak AA large gitu kan, terus ada contoh teksnya gitu. Kita bisa ngecek ini warna yang cocok kontras nggak kira-kira kita pakai gitu. Nah ini maksudnya AA ini adalah kayak seberapa gede kita naruh teksnya gitu. Dan di sini kita bisa lihat kalau misalnya hijau sama putih itu cocok untuk teks dan itu bisa kontras dipakai. Jadi warna yang pink terang ini sama hijau ini bisa digunakan gitu. Nah ini salah satu contoh untuk tips untuk penggunaan untuk jadi palet untuk ngecek kontras dari warna gitu. Nah untuk pencarian warna palet sendiri itu aku ngerekomen untuk Color Hunt sama cari di sosial media karena itu sangat identity ya buat brand atau visual, jadi itu kita harus bisa banyak-banyak explore. Oke, boleh next slide. Teman-teman boleh next slide. Nah, kemudian ada font. Ini juga salah satu trouble kita untuk nentuin ini ya, untuk ngedesain itu pusing banget kita nyari font gitu. Font yang cocok itu beneran susah untuk dicari. Tapi kita ada website juga yaitu font Adobe. Biasanya di font Adobe ini kita kebanyakan itu license ya, kayak bayar kita untuk font-font di Adobe. Cuman ada juga di web yang lain kita Fonts Ninja, dan di situ kalian udah dikasih lihat ini
bentuk fontnya gimana tuh cocok untuk background yang mana. Itu di Adobe kebanyakan banyak yang ngasih kayak contohnya fontnya bisa ditaruh di mana gitu. Nah untuk yang sebelah ini salah satu kayak guide kalian untuk pakai font. Ada kayak ngebuat eyebrow-nya, ada kayak headline-nya apa, subheadline-nya apa, terus body-nya apa, terus gimana gitu. Dan dari sini ini ngebantu banget untuk kita ngedesain untuk buat guide yang seperti ini. Oke, next. Nah, desain tools sendiri seperti yang aku udah mention dari tools yang udah aku pakai, itu banyak banget desain tools. Salah satunya itu ada salah 5 ini 5 aku ambil. Di sini ada Figma, Canva, Photoshop, AI, sama yang baru banget ini dari Canva itu Affinity yang nggak salah. Sebenarnya aku belum pernah pakai Affinity karena menurut aku toolsnya itu sama kayak nggak sama sih, mungkin lebih ada keunggulannya sendiri, tapi Affinity itu mirip-mirip sama Photoshop sama AI gitu. Nah untuk Photoshop, menurut aku Photoshop itu sebenarnya lebih fokus ke foto, tapi bisa juga untuk ngebuat desain-desain simple aja untuk sekedar image atau segala macam gitu. Nah AI sama Canva dulu. Canva ini menurut aku desain yang paling benar mempermudah untuk konten creator zaman sekarang. Jadi kita udah disediain aset dari teman-teman pasti sudah tahu Canva gitu gimana kan. Asetnya itu udah disediain, tinggal kita cari kita nge-layout atau nge-imagine gimana kita ngedesain yang bagus untuk dilihat gitu. Sebenarnya Canva itu lebih rekomend kalau kalian ingin mau ngedesain yang cepat. Nah, untuk Figma sama AI ini sebenarnya mirip, tapi menurut aku Figma itu lebih unggul karena itu lebih banyak toolsnya dan bisa digunain untuk segala desain, bahkan di UI UX juga bisa. Tapi di AI itu kalian fokus untuk membuat ilustrator yang berbasicnya itu vektor, bukan image gitu. Nah untuk kali ini kita coba ke Figma. Next slide boleh. Nah aku bakal share screen tentang Figma, tapi balik lagi aku minta maaf banget sama semuanya karena ini beneran human error ya atau gimana. Aku juga baru tahu. Kalau aku nggak bisa share screen, aku boleh nggak minta waktunya sebentar untuk nge-setup device aku sebentar? Boleh? Oke, mungkin boleh teman-teman explore juga dulu tentang Figma atau yang lain sambil aku nge-setup dulu ya, aman ya. Sebentar ya teman-teman. Nah, boleh teman-teman buat kalian siapin Figma kalian masing-masing ya. Atau mungkin dari teman-teman ada yang mau nanya juga boleh. Maaf ya aku dari MC, maaf aku tiba-tiba ngebuka pertanyaan, cuman kita sambil ini aku bakal coba ngejawab. Nah boleh nih Kak Davina udah mulai buka pertanyaan. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau raise hand atau mau kirim pertanyaan di kolom chat, boleh banget langsung dikirim ya. Nah, ada yang raise hand Kak? Boleh banget buat peserta Vigo Alifa buat on cam dan juga kasih pertanyaannya ke Kak Davina. Baik, sebelum ada suara nggak? Halo? Iya, Ya. kedengeran kok. Baik, terima kasih sebelumnya sudah memberi saya kesempatan untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Vigo Alifa Arzaku dan kebetulan saya juga seorang freelancer video editor dan ingin lebih terjun lebih dalam ke bidang kreatif desain. Nah, jadi saya ada pertanyaan nih Kak. Apakah dalam dunia desain grafis itu membutuhkan skill gambar dan bila enggak,
seseorang dengan zero skill dalam menggambar itu tetap bisa menjadi desain grafis atau belajar gambar dulu? Nah, terima kasih sebelumnya. Oke, makasih. Siapa tadi namanya? Terima kasih Tadi kepada namanya Igo ya? Igo. harus Oke, Igo. bertanya. Sebenarnya, maaf bentar ya, ada. Boleh tutup lagi pintunya, Mbak? Oke. Untuk gambar ya. Sebenarnya kalau aku boleh jujur, kalau gambar aku pun juga nggak terlalu sejago gambar itu. Dan untuk balik lagi yang aku udah bilang, sebenarnya desain itu luas banget, khususnya desain grafis itu luas banget. Ada yang desain motion, ada yang desain ilustrasi, ada yang ngedesain grafis, ada yang ngedesain dan macam-macam yang lain. Nah, dari Igo sendiri itu sebenarnya kalau kamu mau fokus ke yang ilustrator atau mau fokus ke visual atau mau fokus ke grafis aja, itu dari pilihan kamu sendiri. Kecuali kalau misalnya kamu mau fokus ke ilustrasi, ini kamu mau ngegambar, kamu mau buat ini, itu kan fokusnya lebih ke ilustrasi, dan itu membutuhkan skill gambar kamu yang lebih advance gitu. Nah, cuman kalau misalnya kamu lebih mau fokus ke grafis, karena grafis ini maksudnya lebih ke kita lebih memperhatiin gimana kita nge-layout menurut aku ya, nge-layout visual kita sebaik mungkin sampai kita bisa membuat itu menarik gitu. Jadi baik kalau misalnya itu nggak ada sisi bisa gambarnya, itu menurut aku nggak apa-apa banget, karena pelan-pelan tapi itu jadi kayak nilai tambah gitu loh kalau misalnya kamu mau gambar, karena ketika ngegambar itu kan udah kebiasa tuh mana yang ngewarna yang bagus, gimana kita nganu layoutnya atau misalnya segala macam, itu sebenarnya udah jadi nilai tambah. Kira-kira bisa dipaham nggak ya kata-kata aku? Oke, terima kasih Kak. Ya, paham. Oke. Terima kasih kepada Igo, Alifa Arastu, dan Rafina Salva atas pertanyaan dan jawabannya. Baiklah, selanjutnya untuk teman-teman yang lain yang ingin bertanya bisa langsung raise hand ya. Oke, bentar. Nah, ada yang raise lagi nih Kak, dari Rahel Syahira. Boleh buat Kak Davina buat nyampein, boleh buat Rahel Syahira buat on mic dan juga on cam buat ngasih pertanyaannya. Boleh? Boleh kepada Rahel buat on mic. Izin tanya, ini kan sekarang AI itu semakin pesat. Terus kalau menurut kakak sendiri tuh gimana cara kita sebagai desain grafis tuh supaya tetap relevan di era yang serba AI ini, apalagi di dunia industri yang kreatif. Menurut kakak gimana? Oke. Ini aku sudah menduga sih pertanyaan seperti ini, karena ini banyak banget pertanyaannya. Soalnya makasih ya pertanyaannya. Ini bagus banget, karena aku juga pernah ngerasain nggak pede di sini karena adanya AI yang sekarang. Tapi hal yang aku buat mikir positif lagi, sebenarnya AI itu justru kenapa daripada kita nganggap kalau AI itu sebagai kompetitor kita, kenapa nggak kita anggap itu sebagai teman kita aja gitu. Karena dari AI sendiri itu beneran ngebantu aku ngedesain malah. Jadi kayak contohnya kita penentuan warna gitu. Mereka di AI memang bisa ngebuat poster yang bahkan kita kayak keren banget, bahkan AI bisa ngebuat tuh, kita gimana jadi kalah deh kita sebagai desainer gitu. Sebenarnya enggak, karena kita tetap desain itu tetap butuh sense dari kita sendiri sebagai manusia, tetap butuh gimana kita segi kreatifnya kita sebagai manusia itu tetap dibutuhin gitu. Karena yang tahu psikologi manusia, gimana manusia ngebaca sebuah pesan kita sampaikan di poster, di desain dan kayak pemasaran kita itu masih manusia. Sedangkan AI itu cuma mempelajari dari hal-hal yang sebelumnya udah pernah dia pelajaran dari kita juga sebagai manusia gitu. Tadi sense desainnya tuh kita tetap membutuhkan sebuah manusia, tetap membutuhkan manusia gitu. Nah terus kenapa aku bilang itu sangat ngebantu, karena ada beberapa, bahkan kalau misalnya kalian lihat di sosmed sekarang itu mereka sangat malah
sangat nggak AI. Bahkan ada berita-berita, kalian tahu nggak sih kalau misalnya ada di sosmed itu yang sering tiap hari itu harus ngepost 3 tuh. Itu kan mereka kan sangat cepat ya. Dan itu mereka kadang memakai visualnya tuh kayak foto itu dari AI gitu. Dan itu kan maksudnya tuh kayak ngebantu kita banget kan. Walaupun sebenarnya AI ada yang persyaratannya itu kita nggak boleh kita ambil main comot-comot aja dan perlu bayar gitu. Dan itu memang ada benar ada syarat dan ketentuannya juga, kita harus coba perhatiin gitu. Nah, jadi daripada kita insecure atau daripada kita pesimis karena bakal tersaingi dengan AI, kita lebih langkah baiknya kita anggap itu temen aja. Karena percaya atau nggak percaya juga semua desain aku pelajar desain itu juga sangat dibantu oleh AI. Begitu. Terima kasih pertanyaannya. BTW, aku udah selesai setupnya. Boleh nggak dari siapa ya? Dari Vanessa, boleh nggak aku minta tolong kirim ulang link Zoom karena aku beda device WA-nya. Maaf ya. Terima kasih kepada Kak Daphne atas pendapatnya. Nah, mungkin sekarang kita bisa langsung masuk ke sesi praktik Figma-nya. Boleh kepada panitia untuk share screen atau Kak Daphne. Sabar, aku belum masuk Zoom. Belum pindah device. Boleh nggak dikirim ulang ke siapa? Vanessa, boleh nggak? Kirim ulang linknya dong. Aku izin ganti device ya. Oh. Oh, ada Ben. Bentar ya, aku masuk Zoom dulu ya. Kalau boleh masih ada slot pertanyaan satu lagi, boleh lah. Gak apa-apa. Ya guys, kita belajar bareng. Nah, baiklah, mungkin sebelum buat Kak Daphne untuk share screen, kami akan buka satu pertanyaan lagi buat peserta yang ingin bertanya, boleh langsung raising atau kirim pertanyaan di kolom chat Zoom ya. This meeting is being recorded. Demak deh. Oke, aku udah masuk ke device. Boleh pindah ininya nggak, pindah co-hostnya? Biar aku bisa screen. Udah masuk ya? Terus kan? Oke, sebelum mulai lagi, masih ada yang mau nanya nggak? Sebenarnya kita sambilan aja ya, kalau misalnya kalian juga mau nanya dari
pas saat kita lagi mau coba Figma, boleh. Nah, boleh banget ya teman-teman, buat ada yang pertanyaan untuk satu lagi, boleh langsung raise hand ya, atau kirim pertanyaan di kolom chat Zoom. Teman-teman ada yang mau nanya, boleh nih, satu lagi. Kita sambung di sini. Oke, cukup. Baik, kayaknya kalau gak ada lagi yang ingin bertanya, mungkin kita bisa langsung mulai sesi praktiknya, Kak. Oke, maaf ya, lagi-lagi tadi ada phone untungnya bisa. Aku udah device sekarang. Nah, oke. Dan untuk kita mulai aja ya. Jadi untuk praktek mungkin aku nggak bakal ngejelasin yang sekompleks itu untuk tools di Figma, karena di Figma juga kita bisa banyak sebenarnya yang kita bisa buat di sini. Bahkan biasanya dulu aku zaman kuliah itu aku pakai Figma itu untuk ngedesain UI. Cuman karena sekarang si Figma ini si basicnya itu dia collaboration juga kayak Canva. Jadi Figma menurut aku itu salah satu tools yang sangat efektif digunain untuk kita gitu. Nah, oke, mungkin aku bakal ngejelasin 9 tools ini aja dari Figma, tapi dari segi UI-nya di sini, dari apa ini namanya nih, setupnya di sini. Aku jelasin dulu. Di sini itu kita ada layers namanya. Layers itu seperti biasa, dimana kita naruh sebuah visual kita di sini, dan itu ketentuannya itu ada di atas sama di bawah gitu. Kalau misalnya kita taruh di atas, ya mereka akan nimpa yang ada di atasnya gitu. Kayak gini, ini kan layarnya ada di atas dari image di sini gitu. Nah, di sini itu ada kayak apa ya sebutan ini, navbar atau apa gitu, pop up di sini. Ini ada tools namanya frame. Di sini ada shape, di sini ada vector untuk bukan vector sih. Pen tool. Nah, ini di sini ada pen tool untuk kita ngebuat vektor biasanya. Tapi aku nggak bakal advance ke arah situ untuk pen tool. Kita mungkin ada next session lagi, atau mungkin bisa kalian explore sendiri aja. Terus ada kita ngebuat teks di sini. Nah, di sini ada kita untuk naruh komen sebagai collaboration. Misalnya kita nge-add link sama orang yang lain gitu, kita bisa add comment di sini. Nah, di sini ada plugin. Plugin ini sebenarnya aku bakal ngejelasin di bagian 7 ya, cuman sekilas dulu. Ini plugin salah satu fitur keunggulan Figma, itu kita bisa, Canva ada sih, tapi Figma di plugin keunggulan Figma juga. Kalau di sini ada plugin, kita bisa cari apapun. Misalnya kita nyari icon, kita tinggal running pluginnya aja, terus kita bisa nyari icon yang kita butuhin, kayak misalnya ini simbol, simbol di sini. Nah, itu bisa kita cari di plugin gitu. Nah, oke. Untuk pertama, dari sini belum ya. Barengan aja nanti di sini, karena kita bakal barengan sama materi ini. Di sini ada ini untuk kita nge-adjust semuanya gitu, dimulai dari positioningnya, mulai dari layout, dimulai dari typography, appearance-nya, terus juga feel-nya, feel color-nya, segala macam, efek, export. Nanti juga bahkan ada yang lainnya juga sambil kita coba nanti. Nah, aku bakal ngambil tema dari kita sendiri, dari materi kita saat ini tuh kan Creative Bloom. Itu warnanya sudah aku pick. Sebenarnya ini aku nggak tahu ini beneran color palette-nya atau enggak, cuman dari yang aku pick itu ada palette-nya, ada ini. Nah, cuman karena tadi kita ngebelajar gimana kontras warna, aku sebenarnya tadi ada nyoba untuk mencoba nge-scale up lagi untuk warna
warna dari color palette dari poster visual ini. Dan untuk ningkatin kontrasnya pakai tools yang tadi, yang no colors in palette tadi. Tadi kan aku udah ngasih tahu ya yang ininya kan. Nah ini warna yang udah aku pick dari yang mana yang kontras. Dan ini aku ngambil warna pinknya sama warna hijaunya gitu. Dan menurut aku itu kontras, jadi aku buat lagi color palette yang baru. Ini karena mungkin keterkejaran waktu, aku kalau misalnya ada yang aku ngejelasin terlalu cepat, kasih tahu aja ya gitu. Karena aku bakal jelasin sesingkat mungkin. Jadi di sini aku udah ngepick 4 color palette di sini. Mungkin yang bakal kita gunain tuh ada 3. Ini yang pink, bukan pink sih, ini pink kayak kemerahan ya, apa namanya, rose kah? Rose pink kah? Sama putih sama hijau gitu. Nah untuk fontnya aku udah install sendiri itu dari sesuai sama poster visual itu nama fontnya itu Tropika. Terus subteksnya itu aku nyoba lagi tuh teksnya dari bukan asisten ini, dari mana ya? Dari Beiruti. Nah, kita coba. Jadi kita udah ngesiapin nih aset-aset segala macam gitu. Teksnya udah kita tentuin, udah warnanya udah set juga. Terus juga beberapa referensi, ini ada background yang sesuai dengan Creative Bloom temanya. Terus juga ada beberapa layout yang menurut aku juga jadi referensi juga, walaupun nggak kita tiru, cuman kita sekedar lihat aja gitu. Nah, sebelumnya aku udah ada ngecoba layout sendiri dari aku cari background, tapi menurut aku ini warnanya kurang kontras, dan mungkin aku coba update, coba ngebuat lagi, nge-recreate lagi untuk yang kayak gini gitu, persis yang kayak gini. Nah menurut aku ini hijaunya agak kurang kontras, terus juga pinknya agak kurang kontras, terus juga yang lainnya, dan aku mau coba buat versi yang lain. Dari judulnya bisa kita ambil atau call to action-nya di bawah ini. Nah untuk section yang kayak featuring-nya itu kayaknya aku nggak bakal tampilin. Nah untuk kanvasnya sendiri kita coba ngebuat di frame ini. Nah gimana cara ngebuat frame itu? Dari bawah tadi ini kan ada banyak tools. Di sini ada frame, ada section, ada slice. Nah kita coba section dulu ya. Section itu kita ngebuat kayak file gitu. Filenya di sini kita taruh nama gitu. Ini kan jadinya sama kayak gini nih. Kita pakai aja yang ini ya. Ini kita bisa ganti nama, kita rename juga. Kita coba gitu nama sectionnya. Jadi kita bisa ngelihat mana yang asset, mana yang visual, mana yang kita nyoba gitu. Nah ini frame, kita buat di frame itu kita bisa ngebuat set di sini. Jadi kita atur weight sama height-nya itu kan biasanya kalau misalnya sosmed itu kan size-nya lebarnya itu 1080, untuk tingginya itu 1350 pixel. Gimana? Maaf? Oke. 1080 sama 1350 kan. Nah, udah kita buat nih frame-nya gitu untuk satu desain kita. Nah, selain itu kita juga bisa nge-rename lagi dari frame kita sendiri. Misalnya kita buat Creativity Bloom gitu. Creative Bloom enggak sih? Creative Bloom. Nah, udah. Terus udah kita buat frame-nya, udah segala macam. Jadi kita langsung semua ngedesainnya tuh di dalam frame ini. Sebenarnya aku udah tinggal, karena biar cepet, aku udah buat semua asetnya. Jadi aku sebenarnya tinggal move aja ke frame-nya. Cuman aku sambil ngejelasin di sini gimana. Misalnya ini mana ya? Kayak ini ada gambar di sini. Aku bakal ngeset ini sebagai background kita. Itu misalnya gitu. Ini karena ini cuma cepet desain aja. Jadi kalau misalnya agak kurang bagus atau misalnya kurang lah menurut kalian, jadi aku mohon maaf banget. Cuman kan kita coba nyoba toolsnya aja di sini. Nah untuk shape, kita pakai shape nggak ya di sini? Sebenarnya untuk shape aku bakal ngejelasin aja.
shape itu sebenarnya adalah foundation dari semua desain, menurut aku, desain grafis. Karena kayak kalau misalnya kalian tahu, kita kan ada brush yang kayak di Figma nggak ada brush, kayak kita ngehapus atau apa, itu tuh dari bentuk-bentuknya shape kayak bulat, ada yang bentuknya kotak. Nah itu dari basic dari semua desain itu adalah shape. Nah, kita ngebentuk shape di sini bisa, atau kita bisa ngebuat kayak apa ya, kayak gradient gitu loh, gradient untuk nah kita ngebuat gradient tuh bisa kita dari buat layernya blur dulu gitu. Ini kan bisa maaf, kita fill dulu colornya di sini. Kita buat layernya blur. Ini kan bisa jadi kayak dia brush gitu kan, bisa jadi kayak buat gradient, jadinya di bawahnya langsung gelap gitu. Nah itu kita sebenarnya itu ngakal juga sih, kalau dalam desain itu ngakalnya tuh seperti itu gitu, walaupun memang basicnya memang seperti itu gitu, cuman ilmu yang kepakainya tuh ya dari kita, logiknya tuh emang dari situ gitu. Nah itu untuk shape ya. Nah untuk teks, aku udah siapin teks dari untuk judulnya kita di sini, Let Your Creativity Bloom gitu. Nah aku ini kita random aja, nggak ngurut ya. Untuk image kita di sini kita ada fill sama crop. Nah di dalam frame ini kita bisa masukin image di sini, karena aku pindah device, jadi aku belum ngedownload fotonya dari sini. Nah itu kita bisa nge-upload foto di sini gitu. Tuh misalnya ini gitu. Tuh dia bakal ngisi sesuai frame-nya gitu. Nah kita bisa atur ininya, opacity-nya di sini. Tuh nanti kan bisa jadi background gitu di sini. Nah, tapi karena aku lupa belum ngepindahin fotonya tadi, kita coba manual aja, nggak pakai fill image. Ini aku hapusin dulu, terus kita pindah ke sini. Nah, ini kalau kalian perhatiin layernya di sini, ini tuh kan ada frame kreatif. Nih, nama kreatif bloomnya udah ada layer, terus di bawahnya itu isi dari frame-nya gitu. Nah, untuk image-nya sendiri kan ini namanya nih, ini apa nih? Background gitu. Kita bisa rename juga. Astaga. Nah, ini bakal jadi background kita gitu. Nah, di sini. Terus ini tadi teksnya, teks judul. Nah, kita bisa atur di sini sebagai ininya. Teks ini kan tadi yang kita pelajarin tadi kan, itu kalau misalnya kita ngebuat dalam segi apa ya, hierarki atau dari alignment-nya juga, itu kita ngeliat dulu apa sih yang mau kita tonjolin, itu dari judulnya. Kayak ini, maksudnya kita kan kayak ini posternya aku random banget, aku buat kayak untuk join community gitu kan, kita ngebuat community yang namanya Creativity Bloom atau segala macam gitu kan. Nah ini yang mau kita tonjolin tuh di sini. Nah terus nextnya kita untuk teks bawahnya tuh kita bisa taruh ini misalnya, cuman ini kayaknya ini hal yang nggak dibutuhin. Dan ini aku udah buat juga di sini, dan ini aku pakai shape sama teks di dalamnya gitu. Nah untuk nge-shape sendiri itu kita bisa ngesatuin. BTW guys, kalau misalnya ada kurang jelas langsung tanya aja ya, nggak apa-apa kok dipotong. Nah ini bisa kita grouping juga, langsung kita dikasih frame juga. Jadi kita bisa langsung frame selection, bisa dia jadi langsung nge-grouping semuanya. Nah terus kita pindahin di sini, kita atur di sini, terus kita coba improve, kita coba bagusin lagi. Nah untuk nge-scaling kita karena udah di group, kita nge-scaling semuanya di sini tuh tinggal kalian pencet K aja.
Kalau misalnya kalian pencet K, itu udah semua nge-scaling dari semua dari teksnya gitu. Nah terus karena ini kan nabrak ya warnanya menurut aku kan. Nah coba deh kita ngakal lagi nih, apa kita kasih stroke aja ya, kita kasih tepi garisnya gitu. Warna ini kan warna hitam ya, warna putih gitu. Itu kan jadi kayak lebih kelihatan gitu kan. Ini pakai feeling juga sebenarnya kalau mau lihat ketebalan stroke-nya berapa gitu. Nah terus kayak aduh kayak masih ada yang kurang apa ya gitu, ini warnanya gue gak sesuai lagi. Nah kita bisa ngepick warna dari sini, dari fill ini kita coba sesuaiin warna merahnya dengan creativity ini. Udah. Nah terus kalau udah ditaruh stroke, kita coba lagi nih, kayaknya kurang nonjol deh, kurang nendang deh, apa deh kita tambahin gitu. Nah kita tambahin efek di sini bisa. Kita tambahin shadow, kita pertebal, kita perjelas shadownya gitu. Nah terus kalau misalnya masih kurang lagi, ini masih kurang nendang lagi, kurang nonjol lagi, kita coba bisa ngakalin lagi dengan ngejadiin dia 3D text. Itu kalian bisa dengan sesuka hati berapapun mau naruh drop shadownya tuh mau berapa. Nah kita coba ini buat jadi 3D gitu, jadi 3D text. Kita coba warnanya yang lebih gelap dulu. Nah ini blurnya kita kurangin. Nah ini kan kalau kayak gini kita udah jadi ngebentukin kayak teks 3D gitu. Kita tambahin, kita tebelin aja langsung shadownya yang gelap gitu. Nah ini kan langsung jadi 3D text. Jadi kita ngakalin semua filter. Kita ngakalin semuanya efek-efek di situ, dari stroke-nya segala macam gitu. Dari bentukan 3D-nya tuh warnanya tuh yang lebih gelap gitu, biar kelihatan kayak 3D-nya gitu. Nah udah nih, udah ada teksnya di sini, terus apalagi ya gitu. Nah kita coba pindahin yang call to action, karena biasanya kalau sosmed desain itu mereka pasti ada call to actionnya gitu. Aku coba pindahin aja yang ini. Kita coba pindahin ke sini ya. Nah banget dipakai. Kita pindahin di sini. Nah ada salah satu fitur Figma yang keren menurut aku, itu adalah auto layout. Nah kita kan tadi udah belajar frame, jadi frame itu kan dari misalnya ini satu frame, ini frame 2, frame 3, frame 4 gitu. Enggak frame ini frame, maksudnya tuh dari semua elemen ini kita bisa ngebuat ini auto layout, jadi dia ngerapi sendiri. Itu fitur dari Figma. Nah kalau kalian mau auto layout, itu auto layout ada di sini. Nah dia jadi rapi. Dari rapi, tepi-tepinya itu kita bisa ngeset apa nih namanya, paddingnya atau jarak-jaraknya itu kita bisa langsung auto layout. Atau misal kita ngepindahin salah satu elemennya ke sini, nah itu udah langsung otomatis kayak gini. Nah itu keren, fitur Figma yang keren menurut aku kayak gitu. Nah itu udah kita grouping ini bagian call to actionnya kita ganti warna, coba ke warna yang lebih terang. Terus juga ininya kita ikutin warna hijau dari palet yang ada tadi sini, terus asnya dari sini. Aduh. Nah terus kita udah semua nih, belum maaf. Nah kan udah perjelas lagi di sini. Nah terus kok ini kayak nabrak deh Kak ini warnanya gitu. Nah itulah tadi yang aku bilang tadi, itu cara kita ngakalin kita gimana ngebuat grading pakai shape gitu. Nah karena kita coba pakai shape buat brush gradientnya di bawahnya gitu. Coba warna yang gelap kan. Nah kita mau ini nih, mau bawahnya itu lebih gelap karena biar teks yang di atasnya tuh lebih nonjol gitu. Nah ini kan layarnya kita tutup ya. Ini kalau misalnya kita lihat dari segi layarnya kan. Nah ini kalian turunin ke bawah sampai ke bawah dari teks tadi. Nah kalau mau shortcutnya itu kontrol apa ya nih, kurung siku yang di sebelah P. Nah itu langsung dia turun ke bawah.
tuh sesuaiin. Nah, ini kan kita mau di bawah dari call to action tadi kan. Nah udah, terus kita pakai blur deh, kita coba. Kok nggak mau? Hapus. Lo nggak mau? Tulang yang dialami oleh Ismail Kone sampai harus Kita coba ulang ya. absen selama 5 bulan. Sini gue bacain buat kalian dengerin baik-baik. Yuking jadi dilatih. Oh tadi drop shadow, maaf. Nah kita coba pakai blur. Nah, karena warnanya hitam tuh. Coba taruh di bawah tadi. Ismail Kone ini mengalami patah tulang fibula dan juga tibia. Itu buat lokasi tulangnya itu ada di bagian depan yang ramping. Nah ini kan dia jadi kayak jadi gradien gitu ya. Makanya si Ismail Terus kita taruh nih opacity-nya gitu. kurang lebih 4 sampai Jadi gitu. sebenarnya tuh kalau gue lihat dari videonya sih Jadi kayak dia ada gradien di bawahnya gitu. Kemudian untuk sebenarnya yang lebih bikin memperjelasnya gitu. adalah ketika dia Terus kalau misalnya mau buat kayak di atasnya tuh kurang mencolok, kurang terang juga gitu. Kita coba kopas aja, kita pencet Alt atau Option di Mac. Tuh, kita buat jadi putih. Jadi kan atasnya lebih terang, lebih menonjol lagi gitu kan. Nah, udah deh. Jadi nah, kenapa ini kayaknya udah cukup menurut aku karena ya udah cukup menurut aku karena ada infonya tuh udah kesampein gitu loh, kayak ini ada ajakan untuk Let Your Creativity Bloom gitu. Terus 3 every idea deserve a place to grow. Jadi dia kayak nyediain tempat untuk kita menampung semua creativity kita di community ini. Terus ajakan, join kita di sini, share ide kamu gini gitu. Itu udah cukup informasi kayak ini aku buat ada community lo, kamu join lo di sini gitu. Nah, jadi untuk hal yang sesingkat informasi ini aja kayaknya udah cukup nyampe ke audiens kalau kalian tuh mau apa. Nah, itu menurut aku. Nah terus next itu yang biasanya ada di sosmed design itu adalah kita SOP-nya itu menerapkan apa? Naruh ini sosmed. Nah, kita taruh sosmed di bawah sini, atau biasanya kalau misalnya ada logo di sini kan biasanya logo Himsi kan biasanya di situ. Demap. Ya, biasanya ada logo kan di sini, di situ. Kita taruh aja. Nah, terus di sini kalau kalian kurang ya tinggal kalian atur aja layoutnya di sini. Ini kayaknya tadi menurut aku terlalu padat deh. Ini kalau misalnya kalian ini nggak muncul, ini padding-paddingnya tadi tuh kalian exit dulu untuk scale-nya, baru kalian atur lagi. Karena ada auto layout tadi tuh mempergampang banget menurut aku. Udah deh, jadi deh seperti ini. Baru kita ekspor. Ini kan udah semua ya. Oh ya, tadi aku belum jelasin yang kita tadi ya. Ini kan icon untuk sosmed ya. Kita ada plugin tadi. Pluginnya itu tinggal kita cari aja kayak simbol gitu, icon-icon gitu. Nah ini udah mana sih ikonnya? Nggak mau run ya? Nah, kita nge-run plugin dulu di sini. Misalnya ada ini aku random aja sebenarnya, bukan icon ini. Aku biasanya kayak Iconify itu nama pluginnya, kalau kalian bisa cari. Itu bisa cari kayak nggak mau sih, atau misalnya brand logo gitu. Tuh brand logo. Kita tinggal gampang aja nyarinya semua di sini. Dan dari plugin itu kita tinggal search aja logo TikTok apa gitu, logo Instagram gitu, nanti tinggal muncul jadi frame gitu. Tuh mana dia tuh kecil banget tuh muncul di situ. Tinggal kita coba scale aja dari frame-nya gitu, kita scale lagi. Cek kak, kan udah muncul kan maksudnya.
udah muncul dari vektornya. Nah ini pluginnya gitu udah muncul, tinggal kalian cari di plugin aja, terus tinggal kalian edit, bisa warnanya gitu dari ininya tuh bisa kalian ubah warnanya jadi putih atau apa gitu, bisa di setting lagi di situ. Nggak masukin di sini jadi sosmed. Nah jadi deh untuk sosmed gitu menurut aku ya, karena ngedesainnya cepet ya, jadi mungkin jadinya kayak gini aja nih salah satu contohnya. Paling aku kasih tahu tadi tuh untuk aku lupa ngasih tahu ini. Jadi ini ada dari sosmed desain itu ada ketentuan dari safe zone. Jadi kita kan biasanya kalau kalian ngeliat Reels atau TikTok itu kan ada love di samping gitu kan, itu kayak nggak kelihatan gitu kan untuk konten kalian. Tapi kalau misalnya di Instagram feed itu kita lebih merhatikan tepinya. Nah terus gimana sih ngebuat guideline untuk itu? Nah di Figma kita punya layout guide. Nah layout guide dari Figma dari safe zone dari sosmed itu sendiri itu jaraknya tuh 33 pixel. Nah di sini mana tadi ini? Nah lewat guide ini kita bisa coba di sini untuk misalnya kita taruhnya kolom, grid juga bisa. Nah kolomnya kita set di sini, kita taruh 1, kita bisa ubah warnanya jadi merah gini. Nah terus kita taruh marginnya tadi yang jaraknya tadi itu 33 pixel. Nah jadi udah ada safe zone nih, jadi ini merah ini tempat kita bisa ngedesain, dan ini kita kasih nggak boleh kita ngelewatin kayak elemen kita tuh ngelewat dari sini untuk sebagai safe zone-nya gitu. Itu penting banget, harus diperhatiin di sosmed design. Jadi menurut aku hal yang paling penting juga di sosmed design itu kita di nge-setting untuk frame size sama layout guide-nya juga, karena sosmed itu emang ada ketentuannya masing-masing, baik itu udah ada di YouTube, ada di yang lain gitu. Nah udah deh, baru kita coba ini kalau misalnya mau ilangin layoutnya, kita minus ini aja ya, pencet yang minus ini, atau bisa di sini juga tuh kita hide aja, baru deh kita ekspor. Ekspornya di sini juga di Figma banyak, bisa JPEG, SVG, PDF, PNG juga. Nah di sini ada ketentuan kalinya juga. Ini maksudnya itu kali 2 dari scale frame-nya gitu loh. Kayak tadi kan 1080 sama 1350. Nah kalau misalnya kalian 2 kali, itu kali 2 dari itu gitu. Dan biasanya itu tampilannya tuh lebih jernih karena itu lebih gede gitu. Nah tapi karena biasanya ada settingan juga dari platform atau dari sosmed kalian, misalnya Instagram, kalau misalnya kalian buat lebih jernih kayak 2 kali juga, itu sebenarnya mereka nggak bisa ngeset dari situ, biasanya dipecah gitu. Jadi kalian coba yang 1 kali aja yang sesuai dengan ketentuan Instagram, misal yang 1080 1350, ya udah tinggal export aja PNG-nya gitu, baru di save, dan jadi begitu. Udah deh. Kira-kira ada yang mau nanya lagi nggak? Daripada aku meyaping sendiri, mending kita di mana ya aku taruhin ya? Mending kita diskusi gitu. Iya begitu deh kira-kira. Sama dari segi ngedesain ini sendiri pun kita nggak bisa ngeklaim kalau udah desain, menurut aku ya, kita nggak bisa langsung ngeklaim ini desain aku udah bagus, udah pas kok, udah cocok, karena beneran desain itu kalian harus terima feedback orang, kalian harus terima masukan. Kayak kalau misalnya orang bilang ini jelek, aku mau ganti, aku nggak suka ini, kalian jangan langsung kayak ngebela, enggak kok udah bagus gitu, makanya udah bagus gitu. Kalian bisa bela diri biar kita nggak diperbudak bener ya. Cuman kalau kalian nggak mau nerima feedback, itu hal yang dilarang juga dalam desain menurut aku, karena kita manusia juga perspektifnya beda-beda, untuk bahkan dari segi untuk desain sendiri gitu. Nah, makasih banyak buat Kak Davina atas penyampaian dari sisi praktiknya tadi.
berhubung tadi Kak Davina juga nanya ini ada, dan kita juga masih ada satu set pertanyaan lagi. Kami akan buka satu lagi set pertanyaan buat peserta yang ingin bertanya. Buat teman-teman, boleh banget nih kalau misal ada yang mau ditanyain ke Kak Davina atau masih bingung gitu, mumpung masih ada satu slot lagi. Jadi bagi untuk peserta semua, kalau ingin bertanya bisa langsung raise hand ya, atau langsung kirim pertanyaannya di kolom chat. Ayo guys, yang mau nanya boleh raise hand ya. Baik teman-teman. Ayo boleh mumpung masih satu sisa slot lagi. Nah, ada yang mau nanya nih Kak, tapi dari kolom chat Zoom. Aku bacain aja ya Kak. Menurut Kakak, apa hal penting yang harus dipelajari pemula ketika mulai belajar desain grafis? Boleh kepada Kak Davina? Dipelajari pemula ya. Oke. Sebenarnya kalau dipelajarin suatu hal menurut aku kalau segi teorinya yang tadi ya, dari semua materi yang aku sampaikan tadi, itu baik itu dalam segi prinsip desainnya, mau kita nyari creativity-nya gitu, nyari preference-nya gitu. Cuman hal yang menurut aku paling penting itu adalah menurut aku rasa ingin maunya gitu, penasarannya banget, kayak aku mau coba. Karena kita kan kalau misalnya kreativitas atau misalnya dalam desain itu kan kita langsung segi praktek ya, kita harus nyoba sendiri, kita harus explore sendiri. Nah itu hal yang kadang susah dibangun dari diri kita yang mau belajar gitu, karena kita suka malas-malasannya juga di situ. Nah jadi hal menurut aku paling awalnya banget dulu adalah rasa kita pengen mau sama penasarannya dulu, kita berani nyoba gitu. Nah baru deh setelah kalian udah ngerasain penasaran, kita coba. Awalnya tadi kayak yang basicnya itu prinsip desainnya apa yang harus diperhatiin dalam desain. Aku mau nyoba hal yang mana dulu, desain yang apa dulu gitu kan beda-beda kan. Desain grafis, ada mau yang sosmed, aku mau apa gitu. Nah itu dulu yang kalian cari tahu dulu. Nah baru kita explore baru nyoba, dan karena beneran nyoba gitu. Kayak apa ya, kalau misalnya selain desain kayak ngoding deh gitu. Kalau di sistem informasi ya kita ngoding juga. Kalau misalnya kita cuma mikir doang, kita pengen belajar deh, pengen ini deh. Kalau kita nggak nyoba buat gitu, kayak ya nggak jadi bakal kalau kalian mau buat aplikasi atau mau buat website gitu. Kita coba, kita tahu dulu prinsipnya, kita tahu apa itu elemen, gimana nentuin warna. Nah, baru deh kita coba terus dan akhirnya bisa kayak kreatif Bloom. Asik. Baik, terima kasih pertanyaan dari Vanessa dan terima kasih juga tanggapannya dari Kak Davina. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan closing statement dari pembicara kita pada hari ini, yaitu kepada Kak Davina. Kami persilakan. Oke, udah di penghujung ya. Sebelumnya, aku stop screen aja ya. Bentar. Oke. Sebenarnya makasih banyak buat teman-teman semua yang udah mau dengerin penjelasan panjang lebar aku. Walaupun ada teman-teman yang gak ngerti juga, boleh nanya aja, gak apa-apa. Kalau misalnya kalian mau kontak-kontakan atau mau temenan sama aku, kalian juga bisa follow Instagram aku juga boleh gitu. Makasih udah mau dengerin, dan aku harap semua teman-teman yang mau belajar di sini, yang udah mau banget ngikutin sesi sharing materi ini, harap teman-teman yang mau belajar desain juga bisa tetap terus belajar dan bisa ngebuat karya yang bagus tentunya nanti. Makasih banyak juga buat Himsi, makasih buat semuanya udah ngasih aku kesempatan juga di sini. Aku juga di sini belajar untuk ngomong juga sebenarnya sama teman-teman, belajar sharing sama kalian juga, dan ini bukan kesempatan yang baik, kesempatan yang besar banget buat aku. Jadi thank you teman-teman semua, semangat belajarnya. Makasih ya. Kita bisa bertemu. Terima kasih juga kepada Kak Davina atas penyampaian closing statement-nya. Nah, selanjutnya kita akan memasuki acara penyerahan sertifikat secara simbolis sebagai bentuk ucapan terima kasih dari Himsi Peserta Sri kepada Kak Davina sebagai pembicara kita pada hari ini.
Kepada para panitia dokumentasi, Kami persilakan. Nah, boleh untuk pose pertama, pose formal dalam hitungan 1, 2, 3. Baik, lanjut untuk pose kedua, pose kimchi, tangan kiri di leher kanan, Pak. Oke, dalam hitungan 1, 2, 3. Baik, pose ketiga, pose WGG, yaitu pose kedua tangan untuk huruf W. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih kepada panitia dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Davina yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu kepada kita semua. Sama-sama, see you. Makasih banyak, Terima kasih banyak, Kak. Kak. Bagi para peserta, kami himbau kembali untuk tidak meninggalkan Zoom karena sesi dokumentasi masih berada pada akhir acara. Dan setelah ini, kita juga bakal masuk ke sesi yang nggak kalah seru nih.